Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rin Hermana. Wah, kabarnya kok, ha? Alhamdulillah, selalu kayak gitu openingnya. Udah nih? Iya. Iko orang awak, Iko, ha? Orang awak. Awak sama awak lah. Awak sama awak, Cing. Iya. Kalau misalnya awak sama awak, kok berarti ada negosiasi, Cing, biasanya. Cing. Biasanya ya. Biasanya. Biasa ada negosiasi kalau ya udahlah, awak sama awak kok, ha? Kalau ndak awak, Beko ndak awak sama awak. Iya, Gitu. biasa minta dimurahin itu ya. Iya, benar. Iya. Orang Padang itu kenapa selalu? Apakah lo kan pernah tinggal di Padang ya? Iya, tinggal di Padang. Maksud gue kan orang Padang, Iya. tapi gue nggak pernah tinggal di Padang. Oh gitu, ya. Gitu. Tapi kalau di Jakarta, kita ketemu orang Padang, kita selalu berusaha untuk menemukan kita punya silsilah yang sama. Oh iya. Apalagi bapak-bapak ya, kalau gue Benar. denger dari gue jalan sama bokap gue, terus bokap gue ketemu orang Padang, cerita, ketemu. Iya. Nah di Padang juga gitu nggak? Apa itu di rantaunya yang kayak Kayaknya begitu? di rantau doang. Oh. Kalau di kampung itu lebih kayak circle terdekatnya aja, Cing. Oh, Nggak oke. terlalu jauh. Misalnya, Cing ngomong tadi di Tabiang. Ah, Ya, di Tabiang itu kayak, oh di sini, oh kita sana nih saudara nih. Ah. Kalau misalnya udah nggak tahu ya udah nggak tahu aja gitu. tapi kalau begitu sampai di rantau, Sampai di rantau kalau dia Itu pernah main ke sana, dicari-cari ya hubungannya ya? Iya, dicari tahu. Dicari tahu, wah, akhirnya sampai jadi saudara. Bahkan untuk kenal teman aja deh, teman. Ah. Misalnya teman nih, saya teman sama dia, oh berarti kita sana gitu. Oh. Awak sama awak gitu, Cing. Ya, karena merasa sama-sama di perantauan. Sama-sama perantauan, Iya, senasib. senasib. Orang kan perantau biasanya ya kalau orang Padang perantau ke Jakarta buat dagang. Iya, biasanya. Lu juga? Enggak. Lo izin merantau ke Jakarta ngapain? Pengen berkarir. Bilangnya pengen berkarir di Jakarta. Mau ngapain di Jakarta? Ya berkarir apa? Stand up kayaknya. Nggak mungkin stand up dong. Masa awal-awal bisa langsung menghidupi stand up? Iya. Ya cari kerja dulu lah, desain apa gitu. Ya udah dari situ. Karena background lo apa? Desain. Desain grafis. Sekolah Seni memang? rupa sebenarnya. Oh, seni rupa. Sekolah di sana. Sekolah kuliah di Padang. Kuliah di Padang. Dia ada seni rupa ada di apa? Universitas apa? Di UNP. Universitas Negeri Padang. Berarti kayak IKIP ya? Dulunya IKIP. Iya, dulunya IKIP. IKIP Padang. Kalau misalnya orang ngomong UNP itu IKIP berarti udah lama banget. Iya. IKIP itu kan Institut Keguruan Ilmu Perguruan. Kagak ada namanya. Oh, iya. Tapi udah ada juga Fakultas Seni Rupa berarti? Bukan fakultas, itu masih jurusan, Cing. Dari fakultasnya? Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, bahasa dan seni. Iya. Jurusan saya seni rupa tapi prodinya DKV. Desain komunikasi visual. Visual. Itu ngapain sih kalau DKV itu? DKV itu sebenarnya DKV itu intinya adalah problem solving. Kita menyelesaikan masalah dalam bentuk memecahkan di visual dan juga komunikasinya. Gitu. Contoh kerjaannya hasil DKV itu apa misalnya? Produknya macam-macam, Cing. Bisa kalau untuk desain komunikasi visual itu poster, audio visual, terus juga bikin jingle untuk di radio-radio yang Berarti lo harus belajar komunikasi juga dong? iya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan bisa keterima sama yang Iya, ngelihat atau ngedenger atau yang nonton. Iya. Artinya kan kontennya juga lo harus pelajari gimana cara katanya lo, pemilihan copywriternya lo. Iya. mencari Copywriting tahu juga belajar jadinya? Iya, copywriting juga belajar. Jadi misalnya klien mau minta apa nih? Mau bikin ini. Nah, saya tuh bikin biar apa yang diinginkan klien itu sampai ke target audiennya gitu. Oh, itu Menjembatan ini itu aja. itu DKV kerjaannya? Itu DKV. Termasuk bikin film? Bikin film, saya nggak tahu ya kalau DKV itu juga bikin film, tapi kalau untuk ngerambah dunia audiovisual kayaknya iya. Malah saya, tugas akhir saya bikin film, Cing. Di DKV ini? Di DKV. Dan dosen waktu itu juga bilang, kenapa bikin film? Karena saya pengen bikin film aja gitu. Iya kan, karena film juga media komunikasi ya? Komunikasi, jadi menyampaikan sesuatu gitu. Iya, ngambil ilmu ininya, ilmu komunikasinya, menyampaikan sesuatunya melalui media film. Media film. Apaan waktu itu yang lo bikin? Oh ini, judul filmnya Tahalang Sumpah, di YouTube saya ada. Dan itu cerita tentang daerah di Minangkabau nggak boleh nikah, Cing. Walaupun udah satu agama, Karena? udah beda suku. Karena ada perjanjian adat di sana. Itu beneran terjadi nih? Itu benar ada. Jadi di daerah namanya di Sanyambaka dan Singkara. Itu tuh orang Sanyambaka dan Singkara itu nggak boleh nikah. Perjanjian nenek moyangnya dia bilang nggak boleh nikah gitu. Oh kayak mitos gitu ya?
Tapi emang ada perjanjian atau kayak kan misalnya Kepercayaan, menjadi sebuah kepercayaan. bakal kalau kawin juga bakal berantakan rumahnya. Iya, benar. Dibilang gitu, Oh. kalau boleh kawin, kalau kawin tuh bakal berantakan keluarganya, rezekinya nggak lancar apa gitu, punya anak-anaknya bilang nggak sehat gitu. Kayak ini ya, kayak mitos apa bukan Jawa sama Sunda kan juga kayaknya dulu nggak boleh tuh karena dulu pernah perang antara kerajaan Sunda sama kerajaan Jawa. Nah itu kayak begitu juga ada Iya, mitos-mitosnya. ada. Tapi ini beneran. Beneran sampai sekarang itu masih ada. Jadi waktu tugas akhir itu saya riset langsung ke daerahnya. Ya. Ketemu sama datuk-datuknya di sana gitu, nanya-nanya ini kenapa gitu. Ternyata ini udah jauh banget dari dulu banget perjanjian. Apa asalnya perjanjian itu terjadi Karena mereka ada kata-kata apa ya? Camin apa ada istilah kata-katanya tapi saya lupa nih. Intinya adalah kita itu bersaudara. Oh, Jadi kalau udah saudara nggak boleh nikah. nggak boleh nikah. Padahal sama sepupu kan boleh sebenarnya ya. Sebenarnya boleh sih, tapi mereka menganggap saudara kandung jadi nggak boleh nikah gitu. Perjanjian dari nenek moyangnya bilangnya begitu. Iya. Karena Padang agak unik juga sih ya budayanya. Kalau di tempat gue ya, maksudnya di keluarga gue itu diajarkan nih, walaupun nggak ngomong secara eksplisit, tapi orang tua gue ngajarin tuh kita sebagai om atau tante punya kewajiban untuk menghidupi ponakan. Iya. Iya. Emang gitu ya? Kewajiban saya juga kurang tahu karena saya belum punya ponakan juga, tapi paman-paman saya kayak tadi Mak Unying, Mak Ete, Mak Itam gitu selalu mendidik jatuhnya. Karena Iya. kan ada pesan, ada kata-kata gini, anak di pangku kemanakan dibimbing. Oh. Anaknya di pangku, ponakannya dibimbing. Jadi emang tanggung jawab juga ponakan itu tanggung jawab si pamannya. Iya. Makanya jadi kalau misalnya gue mau ada apa-apa sesuatu yang penting dalam hidup ini, lo ngelapor ke om lo nih. Iya, termasuk nikah, Cing. Iya. Iya. Nikah juga harus lapor dulu. Ini mau nikah nih, lapor dulu sama paman gitu. Ini calon, ini. Itu bukan keluarga gue doang kan? Memang Padang seperti itu, Minang seperti itu Minang gitu. seperti itu. Oh. Kalau keluarga saya juga kayak gitu tuh. Harus ngelapor. Kalau nggak ngelapor, bisa dimarahin saya. Iya. Kenapa nggak ngelapor? Paling enggak sama adik kakaknya nyokap atau adik dan kakaknya bokap gitu ya. Maksudnya keluarga paman langsung gitu Iya, paling paman enggak. langsung. Kalau saya lebih ke ibu sih sebenarnya. Ke ibu Kalau ya? yang sama bapak nggak terlalu kenal, nggak terlalu akrab. Oh. Karena waktu kecil kan sempat pisah. Oh. Pisah, jadi nggak terlalu tahu. Tapi sebenarnya kalaupun ada biasanya harus ngelapor kan ke Biasanya kedua harus belah pihak kan. Iya, biasanya harus Dari ngelapor. nyokap atau dari bokap. Termasuk lo ngerantau disuruh lapor gak? Iya, ngomong. Tuh kan, bener ya emang ngomong begitu ya. ngomong juga dulu, misalnya kayak mau merantau ke Jakarta, kayaknya mau hidup di Jakarta, ngobrol ngapain di Jakarta gitu. Ya sebatas gitu aja. Terus dikasih ini apa, petata petiti gitu. Kalau di rantau kamu kayak gini ya, jangan kayak gini, cari Dia saudara. pernah ngerantau gak tapi? Pernah. Oh iya. Pernah. Ya benar berarti. Jadi Ada. Omongannya berdasarkan pengalaman. Iya, benar. Kalau nggak pernah, masa saya percaya nggak? Masa gitu. Lo aja nggak pernah gitu ya. Iya. Tapi memang lo masih kental, berarti budaya Padang masih kental ya? Di rumah. Di rumah? Iya, masih lumayan. Sekarang lo tinggal nggak ada sama yang Padang-Padang sama sekali? Nggak, paling sama Pras. Iya. Bang Pras Pras ke juga Depok. cukup kental juga ya? Iya, lumayan kental juga. Tapi waktu dia ke Padang, ke rumah saya juga ngelihatnya, wah ini budaya banget dia tinggal di sini gitu. Iya. Waktu muda-muda mah pengen kayak gue ya ngerasain ya, waktu muda-muda tuh kayak pengen berontak pada budaya yang ada. Tapi seiring bertambahnya usia nggak tahu dah, kakak-kakak gue juga tuh mulai apalagi balik lagi gitu ke budaya-budaya yang ada di Padang gitu. Mulai dari panggilan nama, panggilan kan gue tuh punya ponakan pertama dari kakak gue yang nomor 2. Kakak gue yang nomor 2. Dia punya anak. Nah, anak-anaknya ini tuh udah mulai dikenalin dah tuh. Manggilnya tuh harus pakai istilah Padang gitu. Oh, gitu. Om tantenya tuh harus pakai istilah Padang gitu. Kalau saya sih keren aja sih, Cing, kalau misalnya panggilan yang kayak gitu. Biar nggak sama rata om tuh om semua kan. Biar ada panggilan juga. Iya. Gue tuh dipanggilnya, ponakan gue yang pertama, manggil gue Muncu. Manggil abang gue Maci. Maci. Maci itu apa? Maci itu mama sih. Mama tapi tetap adek dari Mama nyokap. Kici biasanya, mama Iya, mama Kici. kecil kan, Iya, mama artinya kecil. adek dari nyokapnya dia nih. Iya. Maci. Gue Uncu artinya. Iya, bungsu. Yang paling bungsu. Iya. Tapi
ada kakaknya si nyokap nih, harusnya dipanggilnya apa? Ma Hitam biasanya. Ma Hitam. Ma Hitam itu... Itu mah karena hitam. Oh, enggak. Karena om gua ada yang namanya dipanggilnya Tang Kuniang karena dia warnanya kunyang. Kunyang, iya. Kunyang. Oh, gitu. Karena dia hitam pasti. Nah, kalau saya itu diajarkan Lo gini. kayak kalau dipanggil mak hitam lu. Mungkin saya juga nggak tahu. Tapi saya anak pertama, Cing. Oh iya udah nggak ada. Iya bener sih kalau anak pertama Ma Hitam. Iya. Ada saya kalau misalnya punya anak manggil saya Ma Hitam. Karena hitam. Nggak tahu juga ya. Lo yang lo panggil mak hitam ada? Ada. Hitam nggak? Iya hitam sih. Apa benar ya? Tapi biasanya panggilan Ma Hitam itu untuk mama yang paling tua biasanya. Oh. Gitu, Tapi kan? kenapa gue manggil om gue Tang Kuniang karena dia kunyang? Iya. Gak tahu juga sih. Kadang-kadang ada yang dikarang-karang sendiri ya. Panggilan-panggilannya tuh. Maete gitu. Dipanggilnya Ete doang. Harusnya depannya harus adanya Ma ya. Ma. Pak Ete juga ada. Iya Pak Ete. Iya. Ya gitulah kalau orang Padang panggilan aja tuh. Panggilannya banyak. Banyak. Dan emang akhirnya gue ngerasa sebenarnya keren loh kalau diterapkan gitu jadi. Iya, biar nggak nanya lagi sama siapa perginya sama Om. Om yang mana? Iya gitu. Kalau sama Pak Ete. Om Kalibata. Wah. Kalibata. Pulang bawa iPhone dong. Aduh. Jadi lo pertama kali stand up di Padang? Pertama kali di Padang. Tahun berapa, Rin? Kalau saya awal nonton itu di Metro, nonton Metro. Terus stand up di sekolah. Masih SMA? Masih SMA. SMK saya dulu. SMK. Iya. Sekolah, terus magang di TV lokal, udah nyoba ngelawak tuh. Karena sebenarnya awalnya saya anak magang di sana. Terus produsernya ngelihat nih anak magang kayaknya berisik banget nih atau apa? Kayak suka bercanda-bercanda gitu. Ya udah, kamu mau saya bikinin program nggak? Bikin program Ramadan. Setelah itu dia bikin stand up. Nah, di situ saya mulai stand up. Belajar dari mana? Belajarnya? Belajar dari nonton Radit dulu. Nonton Radit terus semua komik pasti nonton Radit. Iya, nonton Radit dulu terus oh ini stand up gitu. Terus di Metro udah tahu sebelumnya kan. Waktu masih Soleh Solihun, Mo Sidik, Mongol lah. Semi. Oh, Semi ya. Masih nonton terus kayak ini dia ngomong aja cerita-cerita kehidupannya. Nah, kayak itu cerita dulu aja. Belum tahu set up premis punchline itu nggak tahu. Lo bikin itu? Iya, stand up gitu. Terus waktu itu saya diajak ini lomba di Jakarta. Sama produser yang di TV lokal itu. Jadi di Jakarta itu ada lomba BKKBN namanya. Oh iya. BKKBN. Itu kan komika semua tuh. Sedangkan saya nggak bilang saya itu komika, masih baru banget gitu. Semua dari komunitas, saya bukan anak komunitas. Dan saya sebenarnya itu bukan jatah saya, Cing. Saya menggantikan orang yang harusnya berangkat. Tapi komika yang lo gantiin? Iya, dia bilangnya sebenarnya yang berangkat itu ada, saya lupa namanya siapa. Jadi dia harusnya berangkat, tapi karena kompre nggak jadi, digantiin dengan saya. Dan di Jakarta saya memakai namanya dia, bukan Rin. Saya mau mewakili dia sebenarnya stand up waktu itu. Itu udah ada Uus, ada Bang Abdur, ada yang ikut BKKBN? Iya. Ada Bang Benny Relativity, ada Mas Arif. Semuanya udah ada. Arif Didu? Wah, nggak ada Arif Didu. Arif siapa? Arif Alfiansyah. Oh, Arif Alfiansyah, ya. Arif Didu waktu itu juri. Wah, anjay. Juri sama Om Sam. Udah rame lah, udah komik-komik yang dilihat. Wah, ini yang di Metro ya? Ini yang di Metro TV ya gitu. Jadi udah minder sendiri saya. Perkenalan juga pakai nama orang itu waktu itu. Nggak bilang saya dari anak komunitas. Ditanya, komunitas Padang ya? Saya nggak komunitas, saya dari TV gitu bilangnya. Lo udah menyalahi aturan stand up tentang originalitas. Apa? Iya kan, jokesnya harus orisinil. Oh iya. Lo nama aja udah palsu, orang-orangnya udah palsu. Pakai nama orang, nggak tahu tuh. Jadi lo di sana nggak ikut komunitas, padahal udah ada komunitas Padang. Udah ada. Padang. Pulang dari sana, Cing. Pulang dari sana, pulang dari acara BKKBN itu, baru dibilangin itu masuk komunitas lah gitu. Di Padang tuh ada komunitas, baru tuh saya nyari di Twitter. Waktu itu pertama kali saya bikin Twitter. Dulu nggak main Twitter, nggak main Instagram, Facebook, itu pun jarang-jarang kan. Coba install Twitter, cari di Twitter stand up Indo Padang, saya cari. Nah itu, udah tahu DM adminnya, langsung daftar, pengen nyoba gitu. Udah rame waktu itu? Udah rame, udah ada pras juga waktu itu. Padang sebenarnya menurut gue potensi loh, karena orang suka ngomong ya.
Iya. Orang-orang Padang suka ngomong dan sebenarnya jenaka-jenaka kayak emak-emak kita kalau lagi marah. Iya. Ada aja lucu-lucu. Iya. Diksi-diksinya tuh lucu. Sayang kayaknya kalau diartiin jadi biasa. Nah itu dia. Iya. Itu dia. Permasalahan saya kan di awal-awal Jakarta itu adalah bahasa Cing sebenarnya. Saya kesulitan ngomong bahasa Indonesia nih apa, ini diksinya ini di Padang ini, di Jakarta apa ya gitu. Jadi selama di Padang saya itu nulis materi itu pakai bahasa Padang. Stand up-nya pakai bahasa Padang semuanya. Jadi pas di translate ke bahasa Indonesia ada beberapa diksi yang kayaknya ini kok jadi biasa ya. Terus juga pembawanya juga kok jadi nggak nyaman ya, jadi harus diulang lagi tuh. Iya, gitu. karena banyak kata-kata ini yang lucu-lucu. Misalnya kita kalau gue sih kesulitan kalau ada orang nanya mantikolangi itu apa sih? Mantikolangi apa sih? Tapi gue begitu, karena gue sering dimarahin, jangan uang mantikolangi di sini, di sono lah ya gitu. Kata nyokap gue. Nah gue ngerti itu maksudnya, lo jangan gini-gini. Tapi susah ditranslatein. Gini aja deh jatuh. Jatuh itu kan banyak tuh jatuhnya. Ada kata siali, tagarapai, cilanda, gitu. Diksi-diksinya itu. Pas di sini jatuh ya jatuh aja gitu. Yang terakhir di translate itu terjerambab. Terjerambab. Iya. Kalau tapi nggak enak sebagai sebuah diksi stand up. Di Padang kan saya terjerambab. Iya, di Indonesia terjerambab. Aduh kok nggak nyaman ya jadi bawa aja gitu. Jadi ada kesulitan termasuk ini mungkin yang dirasakan semua sama komik-komik dari luar Jakarta ya. Iya, daerah. Yang di sananya itu pecah banget, bakal disebut sebagai lokal hero banyak ya. Tapi begitu masuk ke Jakarta agak kesulitan. Harus ngulang lagi, Cing. Harus ngulang lagi. Bukan sekedar bahasa, budaya juga jadi tabrakan juga ya. Iya. Nah, lo cara beradaptasi dengan itu bukan cuma sekedar kata, tapi budaya Jakarta yang harus lo adaptasi supaya bisa masuk ke materi-materi lo gitu. Lebih kayak rajin open mic dan nongkrong aja sih, Cing. Rajin nongkrong sama anak-anak tuh. Kalau misalnya nongkrong ada kata yang saya nggak tahu nih, nanya ini apa? Oh itu, terus inget, terus ya udah ngobrol lagi, nyari kata lagi aja supaya biasa ngobrol aja bahasa Indonesia. Tapi selera bukan ya, frekuensi humornya itu bisa sama. Kan kalau kita ya pemusik ya, lo mau dari mana kek, do re mi fa sol la si do tetap. Iya. Gitu, udah ketahuan falas atau enggak. Nah kan kalau selera humor kan beda-beda. Di Padang, di ini. Nah, lo ada kesulitan nggak untuk nyatuin si humornya itu? Lebih pengen apa? Sekarang di Jakarta kan banyak ini nih, ada selera sohibul diksi, tradisi diksi. Saya awal-awalnya menikmati dulu ini gimana ya? Merasa di Padang nggak ada yang kayak gini. Di Padang itu rata-rata semuanya hampir act out, Cing. Lebih suka apa gaya-gaya gerakan gitu. Sampai sini banyak belajar terus mulai ke bawah sendiri. Harus banyak verbal nih, nggak bisa ekot terus nih gitu. Belajar dari sana saya sebenarnya. Berarti di Padang lo lebih banyak ekot juga? Ekot juga. Karena lo penari? Bukan penari sih saya. Tapi lo bisa. Bocah-bocah ini, Cing, kalau di sekolah itu badut. Di sekolah itu kalau misalnya ini nih ada guru olahraga kita, gimana tuh gaya jalannya tuh? Nah kayak gini deh, gaya jalan ibu ini gitu. Suka impersonate gitu. Tapi nari belajar gak? Dance enggak, saya suka ngeliat aja sih. Untuk gabung nari enggak. Tapi kan gue sering lihat video-video lo jadi Michael Jackson. Karena saya suka impersonate sih mungkin ya, impersonate gerakan kali. Lebih suka merhatiin terus lucu juga nih. Gitu. Iya, impersonate kadang-kadang memang nggak perlu mirip, tapi yang penting orang tahu bahwa lo lagi niruin ini gitu. Bahkan kadang-kadang karena saking nggak miripnya jadi lucu. Tapi kita tahu dia lagi miripin ini gitu. Iya, bisa. Iya. Ke Jakarta berarti tahun berapa yang kedua memutuskan untuk balik ke Jakarta? 2018 selesai kuliah, Cing. Selesai kuliah. Oh, street. Yang merantau ini bukan? Iya, merantau. Yang merantau 2018 selesai kuliah udah bener-bener pengen hidup di Jakarta aja, berkarir di Jakarta aja. Berkarir di stand up comedy atau sesuai dengan niat awalnya stand up comedy, tapi saya yakin saya nggak mungkin bisa langsung menghidupi diri dari stand up gitu. Kenapa lo yakin bahwa lo ke Jakarta merantau untuk stand up? Emang sebelum-sebelumnya
Apanya? Apa namanya? Track record lo udah ikut stand up. Di Suci? Jakarta. Suci, ya. 2000? 2016. Oke. Street 2015. Liga Komunitas Stand Up 2014. Oh, berarti memang sebelum itu udah perjalanan stand up udah panjang ya? Iya. Sampai di 2018 lo memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk stand up. Iya. Untuk komedi lah gitu Untuk ya? komedi awalnya. Pengennya kayak gitu. Tapi ya oke. realistis dulu saya, jadi harus cari kerja dulu. Kebetulan ada basic desain grafis ya, masukin aja dulu biar untuk bisa hidup, nongkrong sama komunitas tetap jalan. Oh, LKS itu lo wakili Padang sampai? 8 besar, 8 besar. Karena kan itu sistem cup. Diadu, duel. Itu on air di Kompas kan? Kompas. Nah, lu udah mulai on air tuh? Udah mulai masuk TV tuh di situ? Udah masuk TV, itu pertama kali. Wah, Pertama gempar kali. dong Padang. Wah lumayan. Iya nggak ada Kompas. Nggak ada Kompas TV di Padang. Gemparnya nggak terlalu. Jadi yang teman-teman aja ikutan stand up nih, nonton nih di sini. Nih nonton nih di sini stand up nih. Di mana? Kan dulu tuh di YouTube ya. YouTube itu kalau nggak salah seminggu setelah tayangan di TV. Udah tayang di TV baru kita share. Tapi orang kampung tetap nggak bisa nonton di TV ya, kampung lo ya? Enggak. Di kampung ya, nggak bisa YouTube. nonton. Bahkan sekarang YouTube di rumah saya juga nggak terlalu nggak terlalu maniak keluarga saya sama YouTube. Di kampung? Iya di rumah saya nih. Iya. Nggak terlalu maniak sama YouTube. Masih TV? Masih. Nontonnya? Hiburan itu masih TV? Iya masih TV, ada TV. Nggak terlalu aktif YouTube sebenarnya. YouTube, HP itu mungkin untuk TikTok, Facebook, grup keluarga itu doang. YouTube kayaknya nggak terlalu rutin. Adapun paman-paman saya yang nonton YouTube itu nontonnya otomotif semua. Oh. Yang bengkel bubur, tutorial. mesin kampas. Iya. Jadi hiburan belum nonton di YouTube ya, hiburan ya? Keluarga saya sih nggak terlalu, biasa aja. Ya mungkin itu mewakili juga karena kan keluarga itu mewakili apa yang terjadi di lingkungannya gitu ya. Oh paling ini sih yang nonton YouTube Pacaparui. Pacaparui. Karena ada saya, iya. Ya, sama Pras. Sama Pras, karena ada saya ya udah nontonnya di sana. Itu aja nontonnya. Kalau setelah LKS Street. LKS 2014 Street. Nah, Street tuh baru tahu keluarga kalau saya stand up. Karena ada di Metro. Ada di Metro. Di LKS saya bilangnya waktu itu ke Jakarta tugas kuliah. Disuruh kampus. Oh, memang lo bohong. Iya. Karena belum disetujuin. Nggak ngerti. Stand up mau ikut stand up apa? Aduh, stand up komedi yang itu ngomong di TV, ngomong sendiri, ngelawak di TV. Emang bisa ngelawak gitu? Duh, bisa. Ini nggak jelas, panjang kan? Susah jelasinnya. Mendingan lo lihat lah kalau ada di TV. Iya. Gitu. Terus karena itu di Kompas, TV di Padang itu nggak bisa pakai antena. Harus pakai Parabola. Nah, jadi. Oh masa lo Padang mana sih Pak harus kayak gitu? Jauh nggak dari kota Padang? Nggak terlalu jauh, pinggiran. Harus pakai parabola? Karena di Padang juga nggak ada Kompas. Nggak untuk yang lain? Yang mananya? Ya, TV lain? TV lain ada. Harus pakai parabola? Nggak ada. Oh. Kompasnya yang nggak masuk. Kalau mau harus pakai parabola? Iya, kalau mau harus pakai parabola. Jadi di LKS ya nggak bisa bilang kalau saya itu stand up kan. Ya udah bilang aja izin ke Jakarta, kenapa ada acara kampus gitu. Ya udah, acara kampus, bilangnya percayanya gitu. Di Street baru percaya saya stand up. Karena ada di Metro. Sebenarnya lebih karena bawa papan juara itu pulang. Juara 1 dapat ini kan tulisan uang ini. Saya juara 1 stand up. Apa ya itu? Wah, banyak banget. Iya. Udah simpan aja gitu. Kamu stand up ya? Ya udah lanjutkan gitu. Karena udah bawa duit. Tayang di mana? Tayang di Metro. Kapan? Nah, belum tahu nih, ntar kasih tahu. Nah, waktu itu kebetulan ada arisan keluarga. Arisan keluarga besar dari nenek buyut. Jadi keluarga kita tuh namanya keluarga Waca tuh masih rame, masih dari nenek buyut itu sampai om-om dan semuanya tuh udah masih ngumpul arisan. Pas arisan itu bertepatan dengan tayangnya Metro TV. Anjay, nobar. TV kecil yang TV 14 inci itu di rumah Anduang, waktu itu. Nonton, Rin, ntar lagi. Nih habis ini nih. Nonton, semuanya nonton rame TV kecil. Bangganya senang setengah mati. Wah,
Iya, Tapi pasti. Nyokap lu juga. keluarga nggak nyimak materinya lucu atau enggak. Malah ngerasa, Rin di TV, Rin di TV. Rin kenapa tuh tidur-tidur tuh di sana tuh. Wah rame juga ya yang nonton ya. Dia nggak nyimak materinya apa. Yang penting kayak ngeliat, oh gitu. Langsung jadi kebanggaan keluarga Langsung itu. jadi senang. Saudara semua itu udah. Saudara semua. Saudara semua. Masih ada lah beberapa orang yang kayaknya sekali doang. Ya, kita lihat aja nanti gitu. Iya. Taunya malah sebenarnya di YouTube Cing yang banyak orang jadi wah, Rin keren nih gitu. Gara-gara ya Pacar Paru itu. Jadi keluarga nganggapnya, oh Rin keren sekarang udah di YouTube, udah terkenal udah gini. Ya alhamdulillah gitu. Emang Pacar Paru tahun berapa tuh? 2016. 2016. Begitu lo masuk komunitas ya? Udah masuk komunitas, ketemu sama Pras. Iya. Baru bikin itu. Iya benar. Bikin itu di 2016. Pacar Paru sampai aja sih? Orangnya? Pras, Rin, ada Sadik. Ada Sadik, ada Fahri, ada Adit, ada Angga, ada Tio, ada Madiansyah, banyak sih, berapa orang. Dan syuting di sana terus, di Padang terus. Kalau full tim di Padang, harus di Padang. Karena saya kan di Jakarta cuma berdua sama Bang Pras. Sisanya di Padang. Jadi ya kalau mau syuting full harus ke Padang. Dan itu pun nunggu momen sebenarnya. Wah, kalau misalnya ada kerjaan bareng sama Bang Pras ke Padang atau Bang Pras sendiri ke Padang juga bisa. Baru syuting bareng-bareng di sana. Iya. Itu sih. Street udah juara. Juara 1 ya, Rin? Juara 1, Cing. Anjay. Gak masuk akal tiba-tiba. Underestimate anak kampung. Iya, underdog siapa. Juga ngomong bahasa Indonesia. Waktu itu materi saya sempat mau diganti malah. Maksudnya? Jadi materi saya itu sih, ini bisa nggak sih bawa bahasa Indonesianya gimana gitu. Terus ada mulai nggak pede. Ada. Oh iya. Ada di Halim. Iya, 9 bulan. Kedengeran ya ternyata ya. Tapi nggak masuk. Oh nggak masuk. Hawar-hawar doang. Iya, kedengeran lah sebenarnya loh. Iya. Deket. Iya, apa materi yang mau diganti? Ngerokok aja, Rin. Oh iya, boleh. Materi ini, jadi saya punya set materi 5 menit. Terus karena ngerasa nggak bisa bawanya dengan bahasa Indonesia, sempat mau diganti dengan materi dengan komputan teman-teman yang lain. Ditambah beberapa materi dari kawan-kawan gitu. Karena ngerasa enggak lah pakai materi ini aja gitu. Mau lucu nggak lucu, setidaknya saya bawa materi ini ke Jakarta gitu. Ya udah, percaya diri aja bawa materi itu. Ngapalin terus pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Padang udah ini kan udah lancar. Pakai bahasa Indonesia tuh harus iya per kata Cing, saya tulis Cing. Biar ngapalin terus gitu. Jurinya siapa waktu itu? Ernest, ada Semi, ada Arif Didu, siapa lagi ya? 3 orang. Aco ya, siapa ya? Saya lupa, pokoknya yang saya ingat tuh Ernest, Semi, Arif Didu. Iya, lengkap itu maksudnya ininya apa namanya? Ernest pasti kepenulisan. Semi itu kayaknya ya dia akan senang sama premis lo gitu ya, model-model gitu ya. Arif Didu yang penting kocak aja kan kalau enggak. Ya, mungkin ya. Saya enggak tahu. Karena Arif Didu tuh selera humornya unik kalau menurut gua. Ada gitu mukanya begitu terus selera humornya tuh unik kalau menurut gua. Kocak lah si Arif Didu. Udah juara 1 street. Termasuk apa ya? Lomba yang bergengsi itu. Iya. Lomba yang bergengsi yang diadakan di luar Suci saat itu ya. Iya. Dulu ya termasuk target pengen main di sana juga. Iya, cuman gak di on airin di Metro aja gitu ya. Apa namanya, audisinya juga beda ininya kan, sistemnya sekali bertanding kan? Sekali bertanding, difilter dari komunitas dulu kan. Dari komunitas Tanah Padang, terus komunitas Sumatera. Sumatera diambil 3 waktu itu kalau nggak salah. Padang, Pekanbaru. Medan? Enggak, Medan. Oh iya Medan. Padang, Pekanbaru, Medan. Ya udah 3 dari Sumatera, saya main di sana. Saya juga awal-awal juga ketemu komik-komik yang di TV itu kayak, waduh, ini senior semua ini, so
gemeter juga dulu. Yang ikut, tapi kan yang ikut street nggak ada yang udah di TV kan? Belum ada, tapi ininya udah kedengeran apa nama-namanya. Iya. Oke. Udah kedengeran, oh ini yang ini nih, ini yang dari Samarinda nih. Ya lu bareng sama siapa aja? Apanya? 1, 2, 3-nya deh di street juaranya. 1, saya 2, Arif Brata. Anjay. Arif Brata. Anjay, ya emang lucu ya, pada lucu-lucu ya sebenarnya. Beneran ya street ya. Terus 3, Robi Changhe. Robi Changhe, Jakarta Utara. Jakarta Utara, Robi Changhe. 4, Musdalifah kalau gitu, nggak salah. Berarti emang bagus-bagus street ya? Bagus-bagus hasilnya ya? Saya sama Levi juga tuh. Levi juga di street saya. Buset dah. Levi Sanusi. Berarti udah lama juga ya? Sadana Agung. Sadana bahkan juara 2 nanti di berikutnya di Suci ya? Sadana juara nggak sih? Juara 4 dia, Juara 4. Iya, masuk 5 besar di Iya, Suci. masuk 5 besar. Berarti emang bagus-bagus itu street ya? Iya. Kayak pemanasan mau masuk Suci ya? Lo masuk Suci habis itu kan? Iya, habis itu masuk Suci. Habis itu langsung 2015, 2016-nya masuk Suci, audisi langsung Jakarta. Tapi belum tinggal di Jakarta? Belum. Masih pengen, habis ini kan waktu itu LKS, selesai LKS, apa nih target? Pengen street gitu. Ya udah belajar terus, stand up terus, ngumpulin materi. Nyampe street juga niatnya pengen masuk line up gitu. Taunya dapat hasilnya juara. Alhamdulillah waktu itu kan. Nah, apa nih setelah ini nih? Suci waktu itu. Ya udah, saya pengennya masuk Suci. Walaupun sebenarnya sebelum itu saya dikontak sama orang Indosiar. Untuk Suca? Suca. Belum Suca, itu namanya apa ya? Komedi apa gitu. Pokoknya ada grup lawak juga ada itu. 2015 berarti. Awalnya memang mau bikin komedi kayak Api. Iya, betul. Terus saya bilang, saya pengen masih di stand up gitu, masih ini. Ya udah, enggak dulu gitu. Saya pengen masuk si Suci gitu. Masuk Suci dia tuh. Sampai berapa? Sampai 10 keluar. Gara-gara ngerosting Radin, gak lucu. Emang temanya roasting? Temanya roasting Radin. Dan saya nggak tahu ini Radin mau diapain. Bahkan balik ke ini apa? Ke karantina itu. Apa ya, nggak tahu. Akhirnya bikin materi-materi seadanya aja. Pas di panggung itu juga konsentrasi terganggu, Cing. Karena saya nggak bisa stand up duduk nih nonton orang stand up. Waktu itu ya, kan waktu itu udah 10 tuh, 5-5 berdiri. Duduk. 1 stand up, yang sisanya nonton. Ya. Nah waktu itu, komik sebelum saya tuh pecah banget tuh. Dan tidak ada break. Langsung ke komik berikutnya, saya tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba nggak bisa ngintip catatan lagi. Terus, udah seingatnya aja deh gitu. Udah nggak ini lagi, udah nggak nyaman waktu itu mainnya. Dan emang ngebom? Iya. Tipis banget, Bu. Udah hancur-hancurnya materi gak bagus. Iya. Tapi 10 besar lah, berarti udah. Waktu itu berapa orang yang masuk final? 16. Berarti udah 6 kali tampil. 6 kali tampil, alhamdulillah. Di Kompas. Tapi di Padang nggak ada Kompas. Waktu Suci 6, saya ini ngasih orang tua ini TV digital. Biar bisa nonton. Gitu. Iya, pas di main gimana? Lanjut tonton. Lanjut pas terakhir gimana? Keluar gitu. Nggak nonton. Nggak mau nonton. Gak usah. Berarti nggak bagus? Nggak bagus, nggak usah ditonton. Oke, usah nonton. Itu 2016 ya? 2016. Lo balik lagi ke Padang selesai sekolah? Justru enggak. 2016 itu saya malah pengen ngerantau langsung. Oke. Jadi 2016 selesai Suci, nanggung nih, pengen lanjut aja berkarir di stand up gitu. Terus coba merantau di Jakarta, nggak merantau juga sih namanya ya, 3 bulan atau 4 bulan itu saya di Jakarta. Masih ya ada job, sisanya masih di kosan, ngapain, belum ada konten, belum rajin konten-konten YouTube atau apapun waktu itu. Nah, tinggal di mana tuh lo? Di Jakbar. Di Jakbar. Kalau di Jakarta komunitas Jakbar? Iya. Masuknya? 2 sih, Cing. Awal di 2018 saya masuk di pusat karena saya ngekos di Jakarta Pusat. Terus sekarang balik lagi ke Jakbar. Waktu tahun 2016 itu? Di Jakbar. Di Jakbar. Ya itu 4 bulan, kalau nggak salah 4 bulan. Ya job seadanya untuk hidup. Terus ditelepon sama emak. Karena saya akrabnya sama nenek. Saya manggilnya Ama. Iya. Iya. Gimana kuliah gitu. Pengen pindah di sini aja, di Jakarta aja.
Yakin gitu? Ya nggak apa-apa. Biayanya gimana? Ya aman lah sendiri gitu. Pas dicek, wah kuliah kampus-kampus di Jakarta mahal-mahal semua. Oh, maksudnya lu mau transfer nilai? Transfer nilai, pengen pindah ke Jakarta aja. Oh, oke. Terus nyari, nggak ada yang cocok. Mau bohong nih selanjutnya nih, nggak usah kuliah lah, lanjut karir aja dulu gitu. Ditelepon lagi, gimana? Ya aman. Ya udah pulang aja lah gitu. Disuruh pulang sama nenek waktu itu. Neneknya bilang gini, selesain dulu aja kuliah di Padang, setelah itu kalau mau merantau lagi aja gitu. Ya udah. Jadi balik ke Padang 2016, saya kejar kuliah saya sampai 2018 waktu itu. Masih stand up di sela-sela itu? Masih stand up. Masih stand up terus. Di Padang, bolak-balik Jakarta gitu kalau ada job? Atau di Padang? Di Padang. Di Jakarta sekali-sekali ada. Sisanya balik lagi ke... Tapi rame gak sih di Padang ini ya? Over stand up? Rame, Cing. Rutin ada, cuman nggak rame yang kayak di sini. Biasanya di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Udah tahu tuh ini tahun-tahun inaugurasi kampus-kampus. Nah, ini tahun akhir tahun itu biasanya perusahaan gitu. Sisanya ya lomba, juri lomba atau acara-acara kafe gitu. Gitu ya lumayan lah, rutin-rutin ada tetap gitu. Kelar kuliah jadinya. Udah merantau ke Jakarta. Bilangnya mau kerja. Ya, berkarir lah. Gitu. Ya. Karir apa? Stand up, apa gitu, desain gitu. Sampai dah di Jakarta, langsung masuk ke Comika? Belum. Oh belum? Di Jakarta itu saya kerja kantoran dulu pertama. Hah? Kerja apaan? Kerja kantoran. Kerja apaan? Desain grafis di Mr. DIY namanya. Yang alat-alat itu? Alat-alat perkakas. Itu, kayak hardware tapi yang bagian alat kecilnya. Iya. Lo ngedesain apanya? Desain itu poster, Promo-promonya? promo, flyer, atau misalnya media promo banner gede yang di luar gitu. Untuk semua DIY? Untuk semua DIY Indonesia. Desain itu. Jadi berapa ya? 6 bulan di sana. Nggak cocok, rasa nggak cocok. Nggak betah? Betah tongkrongan sih nggak terlalu, maksudnya masih bisa lah ngobrol sama teman-teman sebaya. Gaji? Bukan gaji, lebih kayak saya bakal ngestak nih di sini terus nih gitu. Desainnya nggak berkembang menurut saya. Padahal menurut saya tuh masih bisa ngerjain sesuatu yang lebih lagi nih. Tapi waktu ditawarin perusahaan bilangnya jangan dulu, kita berada di level ini dulu aja gitu. Jangan terlalu yang gimana desainnya, promonya gitu. Oh ya udah gitu, berarti nggak satu misi nih kita nih gitu. Ya udah cabut gitu. Iya. Karena nggak terlalu rumit ya bikin yang... Iya, nggak simple ya? Iya, simple. Jadi saya ngerasa kuliah saya sia-sia. Jadi kalau untuk bikin yang begitu aja. Iya, wah ini nanggung banget nih kuliah di kafe tapi. Jadi sebenarnya bukan karena misalnya ada promo atau poster lah gitu ya. Iya. Yang kayak kok begitu banget sih bikinnya. Bukan karena orang itu nggak bisa desain ya. Karena memang dimintanya seperti itu. Iya. Justru itu kayak nih, promo diskon 50% all item. Saya udah bikin backgroundnya gini, warnanya ini. Enggak, ini hitam putih aja kayak biasa. Tulis diskon 50% nih. Gini Pak, iya itu aja. Oh ya udah gitu. Jadi emang untuk seninya di DKV itu kayaknya nggak kepake di sana. Di situ ya. Yang penting informasinya nyampe aja. Lagi diskon nih 50%. Nggak ada estetika, keindahan, nggak di ini. Yang penting pesannya angkanya gede. Iya, pesannya sampai. Kita lagi ada promo ini 50%. Tetap desain layout sebentar dah. Ini jadi nggak peduli tata letak yang benar atau apa gitu. Yang penting kelihatan, jelas dan langsung sampai ke otaknya. Tujuannya sampai itu dulu dia. Karena saya waktu itu juga pengennya mengeksplor lagi nih, belajar lagi. Ini bagusnya gimana, ininya gimana gitu. Jadi ya nggak sama nih gitu. Karena udah pernah lo coba sampai ini desain lo mau kayak begini gitu. Iya. Ditolak sama sana. Iya, kayak promo di jalanan dia waktu itu mau pasang di baliho di pinggir di tol gitu. Saya ngasih ide-ide yang ini pasti orang bakal ngelirik nih. Nggak cuman lirik terus ya baliho biasa gitu. Terus kayaknya jangan kita nyamain aja dengan yang di Malai gitu. Jadi perusahaan ini udah ada di Malai juga. Pusatnya di Malai, jadi kayak
oh ya udahlah ngikut aja lah gitu. Jadi saya nggak ngerasa ada nggak ngerasa ada bagian dari si desainnya. Saya cuman orang yang nerima job, iya. Bikin ini nih, oke, udah kelar gitu. Saya pengen lebih terlibat gitu, saya pengen ikut itu. Ya, ada ide-ide lo yang masuk di situ. Pengennya gitu. Tapi karena nggak bisa dan ya udah nggak apa-apa. Kayak sekedar operator jadi lo ya? Iya. Operator yang menjalankan ini. Jadi operator doang. 6 bulan lo betah di situ. 6 bulan. Tapi masih stand up selama 6 bulan itu? Masih. Masih rajin ke komunitas. Nongkrong masih. Keluar deh? Keluar. Masuk Comika? Iya. Ditawarin atau lo ngelamar? Dari nongkrong sama Bari. Nganggur kan 2 bulan kan, nggak tahu mau ngapain. Nongkrong sama Bari, terus bilang, kerja apa sekarang? Udah nggak kerja gitu. Lu anak DKV ya? Iya, desain ini apa bisa? Bisa, poster bisa, visual bisa, audio visual bisa. Gue minta CV lu deh gitu. Kayaknya di Comika lagi butuh nih gitu. Gitu disamain sama Bang Bari ke Mas Panji. Langsung diajak interview waktu itu langsung. Ya udah, terus saya interview Panji. Interview Mas Panji sama ini, Upil namanya. Interview ngapain? Nanya-nanya aja soal perusahaannya. Mas Panji ngejelasin perusahaannya itu apa. Terus dia butuh desainer yang seperti apa gitu. Nah, kebetulan di portofolio itu dia bilangnya cocok nih dengan karakter kita, komedi gitu. Dan lu juga seorang stand up komedian, menurut gua komunikasi kita lebih gampang gitu. Oh iya gitu, interviewnya kayak gitu. Jelasin perusahaan. Diterima deh Akhirnya di Comika sebagai desainer. Kreatif desainer. Bisa nggak? Masuk nggak tuh ide-ide lo? Masuk. Di situ saya lebih berkuasa, Cing. Anjay. Jadi untuk yang desain-desain itu saya pengen misalnya kita mau bikin apa nih, media promo nih. Promonya apa ya? Bikin gini-gini yuk. Udah eksekusi aja. Nah, itu jadi saya pengen itu ide saya itu dieksekusi untuk perusahaan gitu, Cing. Bukan disuruh. Dan di Comika difasilitasi untuk itu. Ya. Silakan mau bikin apa ya. Berarti lama dong, hampir setahunan lebih lo di situ. Nggak sampai Oktober. Saya masuk awal tahun. Tahun 2019. 2020. Awal pandemi. Iya, belum masuk pandemi. Januari 2020. Pandemi di bulan Maret. Ya. Dari situ tuh. Karena di Januari lagi banyak banget rencana Panji ya. Iya. Banyak banget. Udah banyak tuh. Saya juga udah ngebayangin. Wah, ini desainnya ini nih, dibikin gini nih. Wah, ini dibikin gini. Promonya dibikin gini nih. Gitu. Termasuk ada desain komodo Monoy. Itu lo ada tuh? Iya. Yang lo bikin? Kalau logonya bukan saya. Tapi layout untuk ini sesuai arahannya Mas Panji juga. Jadi Mas Panji bikin poster konsepnya kayak gini. Terus saya ngasih 3 alternatif waktu itu. Dipilih yang sekarang ini. Oh ya udah gitu. Terus media promo audio visualnya yang untuk tayang di LCD di luar gitu. Ya itu semuanya. Tapi kok sekarang keluar? Bukan keluar. Saya nggak keluar, Cing. Dari Comika nggak keluar? Nggak keluar. Cuma? Saya ditarik jadi manajemen, di tim manajemen. Jadi talent? Jadi talent. Oh. Emang nggak bisa talent juga, itu juga? Nggak fokus kayaknya deh. Karena saya di kantor itu, kalau kerja ya kayak orang kerja aja gitu. Nggak fokus ngerjainnya. Kalau udah stuck bercanda, abis itu balik lagi. Jadi kayak nggak ada kebagi waktu mau bikin materi atau apa. Nah, yang mengusulkan untuk lo jadi talent aja, lo apa Panji? Mas Panji. Berarti dia ngeliat potensi stand up lo masih gede kali, ya? Iya, mungkin maksudnya karena daripada lo diem begitu aja, mendingan lo stand up. Iya, ada beberapa kerjaan yang dari Mas Panji langsung ngasihnya. Termasuk host di Beat the Beat. Itu selalu lo kok ininya, hostnya? Iya. Karena Mas Panji bilang orang Padang jago nego. Jadi saya negosiasi sama Cika Abdel kemarin. Dari yang nggak mau beli jadi beli sih emang. Itu ya udah. Iya, ada di situ. Disuruh jadi talent saya. Iya. Nah, kalau target ke depan yang paling dekat deh, lo mau ngapain? Tour spesial, iya. Apa namanya? Kundang. Wah. Kundang itu artinya apa sih sebenarnya? Kundang itu kalau saya cari di KBBI artinya yang tersayang atau yang dibawa kemana-mana. Oh.
kayak Malin Kundang. Malin gitu. Kundang Iya. ya. Namanya Malin. Namanya Kundang Malin. ini adalah berarti Malin yang Sifatnya, tersayang. Yang tersayang. Gitu. Tapi kok durhaka. Nah itu dia. Saya ngambil namanya di sana. Kenapa si Malin bisa durhaka gitu? Itu yang akan lo bahas itu, Malin. Bukan Malinnya. Oh, bukan. Bukan. Malinnya mungkin udah tahu, udah banyak ceritanya. Iya. Tapi saya ngerasa jalan cerita saya dan Malin itu hampir sama. Gitu. Lo durhaka juga? Durhakanya enggak, Cing. Orang tua saya durhaka ke saya. orang tua memutuskan untuk berpisah, terus akhirnya saya harus hidup sama nenek gitu. Nah itu tuh pembahasannya. Pembahasan itu ya. Lebih intim ke diri sendiri sebenarnya. Rencana kapan itu, Rin? Harusnya di Oktober. Kemarin? Ini dong, di Oktober ini. Oh, baru Oktober ini? Iya, harusnya di Oktober ini. Oh, lo merencanakan juga baru ini, bukan dari tahun lalu terus terganjal pandemi? Oh iya, kalau yang dari tahun, harusnya saya di 2020 itu bikin sesuatu. Oke. Udah pengen bikin sesuatu. Iya. Tapi karena pandemi, akhirnya ya nggak bisa. Akhirnya saya bikin stand up komedi digital, sketsa. Mete-mete namanya. Itu saya stand up sendiri, penontonnya saya juga. Iya, gue udah pernah lihat itu. Iya, itu diedit. Gitu. Itu di digital download ada? Digital download ada. Yang nonton bioskop. Iya. Ya, yang nonton. Yang nonton bioskop, yang apa gitu. Pokoknya rame lah, lo semua pokoknya. Iya, saya semua orangnya. Jadi itu yang, pokoknya saya pengen 2020 itu saya harus bikin sesuatu nih yang berhubungan dengan stand up. Karena apa? Pandemi, jadi saya nggak bisa bikin show. Ya udah, kayaknya pandemi nggak boleh penonton, saya aja. Gimana kalau misalnya saya bikin stand up, saya yang tampil, penontonnya juga saya gitu. Oh, yang ada deret-deretan lo semua. Oh, itu lagi nonton stand up ya? Iya, cerita lagi nonton stand up. Oh, makanya iya. namanya stand up comedy sketsa. iya. Lucunya belum tahu ya, tapi bentukannya udah Sketsanya udah ada ya? Iya, sketsanya udah ada. Itu berapa menit? 30 menit. Wah, lama banget bikinnya dong. Iya. Paling lamanya sebenarnya dieditnya, Cing. Iya, ngeditnya berapa lama itu? Lama. Sebulan saya ngeditnya. Untuk 30 menit? Iya, karena selesai satu orang nih, udah masukin satu orang, di-render dulu. Terus masukin lagi, render lagi gitu. Kadang ada crash, ada yang rusak, terus diulang lagi gitu. Dikerjain terus. Sebulan. Penonton banyak orang yang nonton itu. 15 karakter. Jadi saya pakai baju ini satu orang, terus pakai jilbab, terus pakai baju kemeja gitu. Ya, potongannya ada di Instagram ya. Potongannya ada di Instagram. Kalau mau full silakan di comika.id, di kita download ya. Produk lo baru itu tuh di. Oh, satu lagi Overdosis sama Ebel Cobra. Oh, tuh Ebel Cobra tuh, Cing, yang Lo berdua ya? berdua. Kalau mau sih. Nah, Diajak Ebel. jadi saya Mana Ebel mau kawin lagi? Ebel tiba-tiba WA gue, Cing dateng ya gitu. Kawin nih Ebel tanggal 27 besok. Iya, 27 besok. Lo kawin sama apaan lo, gue bilang gitu. 27 kemarin lah ya, ini tayangnya udah setelah 27. Sama cewek yang baru kenal seminggu katanya gitu. Iya. Masih belum sadar kali itu cewek. Karena saya waktu itu di Jakarta tuh pengen nih berkarir di Jakarta. Tapi saya belum menargetkan secepat itu. Terus Ebel datang kan, Bang, gue mau bikin show sama lu gitu. Lah kenapa gua gitu? Karena lu orang yang gue lihat di YouTube gitu. Terus saya bilang kan, Bel, ini saya baru awal ke Jakarta, untuk modal saya belum punya nih apa-apanya. Tenang Bang, investor ada gitu. Emang bener ada? Bener ada. Lah tuh anak dapet aja ya. Dapat rezekinya bagus banget, Bel, sumpah. Rumah aja dia dikasih. Dibilang loh, Bel, saya nggak punya modal nih, ntar nggak enakan gitu. Udah Bang, kita tampil aja. Pokoknya Bang Rin nyiapin konsepnya aja gitu. Serius nih gitu, Bang punya modal nih. Iya nggak apa-apa, udah gitu. Ya udah, dari nama apa konsepnya nggak apa-apa. Pokoknya Ebel mau bikin show sama Abang gitu. Waduh, kesempatan dong. Masa disia-siain gitu. Pertama kali nih show di Jakarta nih gitu. Ya udah, saya mau Bel gitu. Terus bikin tuh namanya Overdosis gitu. Karena kita sama-sama act out juga, kayak orang gila juga. Ebel lebih gilanya ya. Ebel lebih dosisnya, mungkin saya overnya. Oh, Ebel lebih ke dosisnya gitu. Terus ya udah bikin di Jakarta, nyari tempat. Biayanya semua dari Ebel tuh. Dia Iya, mana? cetak flyer. Dari investor dia dapat orang. Dia nggak ngasih tahu siapa orangnya. Ada abang-abangannya dia apa gitu. Orang yang suka dia stand up. Jadi ada orang dia suka Ebel stand up, terus ditanya, Bel, lu kapan lagi bikin acara gitu. Ini mau bikin acara nih gitu. Sama siapa? Dibuka YouTube. Ternyata yang dibuka pertama itu adalah saya, Cing. Lah,
Jadi tiba-tiba kayak gitu, nih sama ini nih, sama Bang Rin gitu. Jadi nggak ada perencanaan, dia pengennya sama gitu. Tiba-tiba aja nih sama Rin gitu. Ya udah bikin lah gitu. Ini dikasih dulu modal 3 juta untuk nyari gedung gitu. Terus ditambah lagi untuk makan, konsumsi dan lain-lain gitu. Udah semua. Bisa aja. Semua dari Ebel. Iya. Saya bilang serius nih, gue gak enakan nih gitu. Ya gak apa-apa bang, Ebel mau bikin show sama Bang Rin gitu. Ebel fans. Emang gitu dia. Iya. Iya. Terus ya udahlah Bel gitu. Tapi Ebel main pertama ya. Oke, pertama main terakhir, terus akhirnya Ebel, saya terakhir itu kita berdua ya aksi-aksian aja gitu. Yang nonton berapa orang? Waktu itu udah 150. Banyak. Iya, dan kita untung, Cing. untung dari investor, bukan dari tiket. Karena udah dibiayain nih investor. Tiket ambil semua jadinya. Iya, tiket untuk biaya konsumsi kita aja, makan apa gitu. Makan juga dikasih malahan. Makan juga dapat sponsor dia dari dia dulu manajemen Foodpedia gitu. Banyak banget waktu itu. Bel, anggota kita sedikit nggak sebanyak ini. Udah kasih aja penonton gitu, ya mau makan gitu. Itu semua Ebel. Saya benar-benar konsep doang. Sama nyiapin materi aja udah gitu. Bagus rezekinya gila. Baik banget orangnya, Bang. Si Ebel? Iya. Iya, emang itu anaknya tulus gitu. Iya. Lah kocak ya. Itu pertama kali ke Jakarta dan Ebel lah yang membuka pintu untuk pertama kali nyobain stand up di Jakarta. Yang benar-benar show sendiri ya. Sama Ebel. Nah sekarang ke depan, yang si Kundang ini Oktober mau memang off air? Maunya off air. Iya. Karena pengen ngerasain langsung dengan penonton langsung gitu. Di Jakarta Oktober, di Padang itu November. Oke. Pakai Comika promotornya? Iya, Comika promotornya. Dan insya Allah tur juga sih kalau misalnya kemungkinan ya. Karena masih ngelihat beberapa daerah kan kalau misalnya aman untuk acara stand up, ya udah dan bisa, oke, langsung. Oh, iya. Kalau turnya Panji lo opener gak? Enggak dapat. Nggak dapat. Iya. Iyalah kalau begitu mudah-mudahan Oktober bisa terjadi spesialnya ya. Iya, amin. Oke Rin, thank you sudah main ke sini. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Sehat terus. Udah punya istri belum sih? Belum. Oh, belum. Iya. Mudah-mudahan cepat dapat amin. Istri, ya. Mudah-mudahan lancar nih tahun depan ya. Amin. Ya. Thank you, Rin. Terima kasih, Cik. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.